Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi penerbitan jurnalistik kelas PB1B akan memaparkan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Cesari dari kelompok 4 dari program studi penerbitan jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eldi Purnama dari program studi penerbitan jurnalistik kelas PB1B kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiasa Putri dari kelas penerbitan 1B kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Cesari dari program studi penerbitan 1B jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akidah. Akidah adalah kumpulan kepercayaan yang harus diyakini. Akidah berada di luar diri kita. Akidah berbeda dengan iman, di mana pengertian iman adalah sesuatu hal yang harus diyakini. Akidah diartikan sebagai ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Dalam agama, akidah dimaksudkan berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Misalnya, akidah dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutusnya para rasul, bisa disimpulkan bahwa semua yang menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti, walaupun benar atau salah, demikianlah yang disebut akidah. Dalam pengertiannya, akidah dibagi menjadi 3. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Kedua, secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Intinya, pengertian akidah adalah sebuah keimanan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasul Allah. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Bagi umat Islam, mempelajari akidah yang benar adalah suatu kewajiban. Mengacu pada pengertian akidah, adapun beberapa tujuan mempelajari akidah. Pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lainnya. Kedua, menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang, karena bisa menerima semuanya dengan ikhlas, baik takdir baik maupun buruk. Hal ini karena mereka meyakini bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah, sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok hari. Ketiga, meningkatkan amal baik. Tujuan akidah sebenarnya untuk menghindari diri dari perbuatan sesat.
Oleh karena itu, mereka yang memahami dengan baik akidah akan senantiasa melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang Allah. Mereka akan selalu ingat bahwasannya setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapat balasan dan siksaan. Keempat, menegakkan agamanya. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk berjihad. Pada dasarnya, akidah akan membuat orang tahu bahwasannya yang perlu dikejar tidak semata-mata kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain itu, akidah Islam memiliki beberapa keistimewaannya. Di antaranya, pertama, sumber pengambilan murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta Ijma Salafus Salih. Jadi, akidah ini tidak ada campur tangan dengan hawa nafsu, akal, ataupun sekedar asumsi manusia. Kedua, akidah tentang perkara gaib. Perkara gaib merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri bertumpu pada penyerahan diri dan kepasrahan terhadap segala hal yang tidak dapat dilogika. Ketiga, jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam membuat segala hal yang dengan jelas tanpa ada penyimpangan apapun di dalamnya. Selain itu, semua dalil dan maknanya juga sangat mudah dipahami oleh semua orang. Keempat, bebas dari paradoks, kekaburan, dan keracuan. Seperti yang dijelaskan di awal, sumber utama akidah Islam sangatlah murni, bahkan dalil-dalilnya juga sangat jelas. Oleh karena itu, di dalamnya terbebas dari unsur kekaburan atau paradoks. Bahkan, akidah Islam tidak mudah untuk dimasuki kebatilan dari berbagai arah. Contoh akidah Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam seharusnya selalu berpegang pada akidah Islam. Adapun beberapa contoh akidah Islam. Pertama, beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Mau melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah. 4. Tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sabit, kokoh. Nah, tadi kan sudah ngebahas pengertian akidah, ruang lingkup akidah, tujuan mempelajari akidah, keistimewaan akidah Islam, contoh akidah Islam. Nah, sekarang kita masuk ke rukun iman. Nah, apa sih itu rukun iman? Rukun iman adalah pondasi keimanan dari seorang muslim. Semua umat muslim harus mengamalkan rukun iman. Dengan mengamalkannya, maka seseorang akan memiliki keimanan yang kuat. Jika seseorang mengabaikannya atau tidak mengamalkan rukun iman, maka akan dengan mudah diguncang hatinya dengan berbagai masalah dan kegelisahan dalam keimanan. Terdapat 6 rukun iman yang menjadi pondasi dan tiang bagi seorang muslim yang harus diyakini. Rukun iman ada 6 yang harus diyakini dan memiliki urutan yang tetap. Rukun iman ke-1, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama bagi umat Islam. Hal ini sudah menjadi dasar dari agama Islam, karena Allah adalah maha dari segalanya yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya kalau Allah adalah esa dan tidak ada duanya, yang menjadi Tuhan dari seluruh umat manusia. Yakin sama Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya.
Bahkan, bukan hanya manusia saja yang wajib yakin dan beribadah kepada Allah. Dari bangsa jin juga harus yakin dan beribadah kepada Allah, karena semua perbuatan umat manusia dan jin akan ada hisabnya dan balasannya di akhirat nanti. Rukun iman kedua, iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat untuk membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasulnya. Para malaikat sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Malaikat menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah untuk diteruskan kepada umat manusia. Rukun iman ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya yang berisi pokok ajaran agama. Dari isi kitab tersebut, manusia diperintahkan untuk mengamalkannya. Kitab suci diperlukan untuk menjadi pedoman setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, semua umat dapat menanyakan segala sesuatunya kepada Rasulullah. Namun, setelah Rasulullah wafat, setiap umat dapat mengambil jawaban dari kitab-kitab Allah. Dengan demikian, setiap umat dituntun untuk meyakini keberadaan kitab-kitab Allah tersebut. Dari tafsir kitab-kitab ini, maka manusia bisa mendapatkan jawabannya. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat muslim. Rukun iman keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Seseorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu, juga memberi berita gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Juga memberikan berita duka tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dikarunia kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Bahkan, seolah tidak mengenal lelah dan putus asa. Para rasul juga tidak mengharapkan upah atau bayaran dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Rukun iman kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Semua umat muslim di dunia harus meyakini adanya hari kiamat atau hari berakhirnya zaman. Hari di mana alam semesta dan isinya akan dihancurkan dan diluluh lantahkan oleh Allah. Pada waktu hari kiamat nanti, alam semesta akan hancur dan semua manusia akan binasa. Setelah hancurnya semua alam semesta, maka nanti Allah akan membangkitkan semua umat manusia. Pada hari kiamat ini, tidak satu pun yang bisa lolos dari kematian. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat akan dihisab sesuai dengan perbuatannya, yang akan menentukan apakah ke surga atau ke neraka. Sebagai umat muslim, wajib meyakini adanya hari kiamat di mana alam semesta hancur dan manusia binasa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari datangnya hari kiamat yang mengerikan. Dengan menanamkan keyakinan tentang hari kiamat atau hari akhir, maka akan membuat kita semakin berserah diri kepada Allah. Yakin bahwa akan ada hari pembalasan, dengan begitu akan membuat kita semakin taat menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Rukun iman keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar selalu menjadi panduan kata yang saling berdampingan. Namun, sebenarnya qada dan qadar memiliki arti yang sangat beda. Keduanya memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Pengertian qada. Arti kata qada secara bahasa adalah ketetapan. Dalam hal ini, ketetapan atau kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum kelahiran seseorang. Ketetapan yang mempengaruhi setiap kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kehidupan setiap umat manusia. Bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia-manusia ke bumi. Pengertian qadar dapat diartikan bahwa qadar merupakan ukuran atau pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwa qadar adalah suatu pertimbangan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap diri manusia. Jika qada adalah ketetapan atau aturan,
qadar adalah ukuran atau pertimbangan, namun istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham belum apa itu rukun iman dan apa saja sih? Nah, sekarang bagaimana sih cara mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Kedua, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ketiga, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Keempat, meyakini Allah telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Kelima, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Keenam, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dan sebelum Nabi Muhammad ada juga Rasul yang telah Allah utus. Ketujuh, mempersiapkan bekal untuk hari kiamat karena hidup di dunia hanya sementara. Kedelapan, meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, abis ini kita akan melanjutkan materi ke syariah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Purnama dari program studi penerbitan kelas PB1B dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang syariah Islam. Pengertian syariah Islam. Pengertian syariah secara etimologi asal kata berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam, dan norma-norma ini sudah pasti benar dan lurus. Syariah Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariah Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Ruang lingkup syariah Islam. Ruang lingkup syariah yang sesungguhnya yaitu mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Ibadah dan hikmahnya dalam kehidupan. Secara umum, syariat terbagi menjadi dua hal, yaitu ibadah khusus atau ibadah madlah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah. Ibadah khusus atau ibadah madlah adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Maka dari itu, umat muslim harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa boleh melakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan tersebut. Hal-hal di luar ketentuan tersebut tidak sah atau batal dan lebih dikenal dengan istilah bid'ah. Sedangkan ibadah umum atau muamalah adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun hanya berupa prinsip-prinsip dasar dan pengembangannya diserahkan pada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat Islam sendiri. Contoh dari muamalah misalnya aturan-aturan keperdataan seperti hal-hal yang menyangkut perdagangan, ekonomi, perbankan, pernikahan, hutang piutang, ataupun juga aturan-aturan dalam bidang pidana dan tata negara. Hikmah ibadah. Setiap ibadah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri dan dalam pelaksanaannya terdapat hikmah.
Maqasid al-tashrik berarti tujuan atau alasan Allah menyuruh melakukannya. Maqasid al-tasyi'ah adalah ibadah berarti kepada Allah menyuruh melakukan suatu ibadah. Adapun hikmah menurut asal katanya dalam istilah usul fikih menurut beberapa literatur mempunyai arti yang sama dengan maqasid al-syariah tersebut di atas. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia baku mengandung arti rahasia. Kebaikan atau manfaat apa yang terkandung dalam ibadah disuruh Allah melakukannya itu. Selanjutnya, pengertian hikmah yang terdapat dalam bahasan ini adalah yang dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ibadah itu dilakukan semata berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan, semenjak wafatnya Nabi tidak ada lagi petunjuk syara tentang ibadah. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi pada masanya itu sama sekali tidak lagi akan mengalami perubahan dalam esensinya. Hikmahnya diantaranya adalah hikmah sholat. Sebenarnya diperolehnya ketenangan dalam hati, ia tidak akan sedih meskipun musibah silih berganti. Ketenangan seperti itu juga tidak akan menghalangi kebaikan yang merupakan bagiannya, karena bersedih akan menafikan kesabaran yang merupakan penyebab utama memperoleh kebahagiaan. Sedang menghalangi kebaikan dari orang lain adalah suatu bahaya yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Ma'rij ayat 19-22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Memulai sholat dengan membaca basmalah merupakan isyarat bahwa seorang yang melakukan sholat sedang meminta pertolongan dengan menyebut zat yang memberi kemampuan untuk melakukan kewajiban ini dan segala sesuatu yang dilakukannya. Zat yang meridhoinya, mendekatkan dengan rahmatnya, dan menjauhkan dari siksanya. Adapun petunjuk hidayah adalah petunjuknya. Seseorang yang tersesat, maka tidak ada lagi meminta kepadanya untuk memberi kenikmatan petunjuk kepada kita untuk selalu berjalan yang lurus, yang tidak ada bengkok sedikit pun. Jalan itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang tidak dimurkainya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sedangkan hikmah dari mengerjakan sholat yaitu diantaranya, selamatnya bagian-bagian tubuh dari berbagai jenis bahaya. Sholat merupakan pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Tuhan dari seorang hamba merupakan sesuatu yang wajib. Sholat bisa mencegah orang yang mengerjakan sholat dari melakukan perilaku-perilaku kemaksiatan. Karena ketika ia berdiri di hadapan Tuhannya dengan khusyuk, rendah diri, merasa keagungan Tuhan, dan takut tidak memperoleh itu semua dalam ibadahnya sepanjang 5 waktu sehari semalam, maka itu semua akan menjaganya dari perbuatan maksiat dalam dirinya. Sholat dapat menghapus dosa, kehilafan, keteledoran, dan kesalahan. Kedua, hikmah zakat. Menolong orang yang lemah, menggembirakan orang yang sedih, menguatkan orang yang lemah dalam melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan juga sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban. Dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa dan menyucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada orang-orang kaya dan melebihkan mereka dengan nikmat dan harta yang melimpah ruah melebihi kebutuhan pokok mereka. Hikmah puasa yaitu dalam puasa terkandung penguatan cita-cita, keunggulan hikmah akal atas syahwat, terkandung dengan syarat takut dan rasa malu terhadapnya, kepedulian kepada orang-orang fakir miskin, mengetahui nikmat Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan, mengetahui kelemahan dan rasa membutuhkan. Sungguhnya jiwa-jiwa apabila syahwatnya menguat, maka ia akan melampaui batas, sehingga jika ditahan dari jiwa-jiwa itu, syahwatnya akan padam. Terkandung proses penyerupaan dengan para malaikat yang selalu mendekatkan diri. Terkandung banyak faidah kesehatan yang berguna. Yang keempat, hikmah haji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kolektif itu mengisyaratkan untuk bersatu, berkumpul dalam satu kalimat. Dan kaum muslimin berdiri berbarisan dengan himpitan-himpitan bahu. Juga mengisyaratkan adanya saling memberi rasa cinta, persaudaraan, dan mengokohkan tali-tali persatuan. Semua itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya adalah muamalah dan dimensinya serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, mudah sekali menemukan contoh praktek muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh muamalah yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Transaksi jual beli barang adalah termasuk muamalah yang melibatkan penjual dan pembeli. Kedua, transaksi sewa menyewa rumah juga adalah termasuk muamalah yang melibatkan penyewa dan pemilik rumah. Ketiga, munakahat atau pernikahan pria dan wanita juga termasuk ke dalam muamalah dalam pengertian luas. Keempat, pembagian harta warisan juga adalah termasuk contoh muamalah dalam pengertian luas. Selanjutnya, pemilik kebun yang menyewa jasa petani untuk merawat kebunnya dengan sistem bagi hasil juga adalah muamalah. Sayembara dengan hadiah untuk menemukan barang atau orang hilang juga termasuk muamalah. Ini dinamakan dengan ji'alah. Investasi dengan sistem bagi hasil juga termasuk muamalah. Ini dikenal dengan nama qirad. Demikian penjelasan tentang syariah Islam. Selanjutnya adalah tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak Islam. Yang pertama ada pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, juga kelakuan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran juga pemaksaan. Nah, di sini ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Ahmad Amen yang mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. Misalnya jika kebiasaan itu adalah kebiasaan baik, maka itu disebut akhlakul karimah atau perilaku terpuji. Tetapi jika kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang buruk, maka itu disebut dengan perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Yang kedua ada Maskawaih yang berpendapat bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu berpikir. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kualitas yang permanen dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan dengan mudah tanpa perlu berpikir. Jadi di sini garis besarnya akhlak merupakan suatu kebiasaan, suatu perilaku kita, suatu tingkah laku kita yang kita bisa keluarkan tanpa perlu banyak berpikir, tanpa perlu banyak mempertimbangkan. Jadi yang kita lakukan secara spontanitas itu merupakan akhlak. Yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup akhlak Islam. Nah, di sini terbagi-bagi lagi ruang lingkup akhlak Islam itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari akhlak kepada Tuhan. Akhlak kepada Tuhan ini maksudnya akhlak seorang hamba kepada Sang Penciptanya, akhlak dari manusia kepada Allah. Di sini Quraisy Shihab mengatakan bahwa titik awal akhlak seorang hamba kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pada dasarnya kewajiban manusia terhadap Tuhan itu ada dua, yaitu mengesahkan dan menyembah Dia. Artinya segala perbuatan kita, segala ibadah kita itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Dan perlu diperhatikan bahwa di tiap-tiap ibadah kita itu juga perlu, kita juga itu juga enggak gitu. Jadi ada adab-adab yang harus kita terapkan dalam ibadah-ibadah kita. Kayak misalkan contohnya saat berdoa. Saat berdoa itu kita harus memuji Allah terlebih dahulu, kemudian memohon ampun. Nah, setelah itu baru kita meminta doa, tetapi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dan tidak memaksa. Di situ kita benar-benar harus tunjukin kalau kita itu butuh, dan yang paling penting doa itu harus terus berlanjut. Jangan sampai kita cuma berdoa kepada Allah di saat sempit. Kalau kayak gitu sangat kecil kemungkinannya. Karena apa ya? Karena kita itu memang butuh sama Allah, selalu butuh sama Allah dan pasti butuh sama Allah. Jadi berdoa itu perlu banget. Jangan sampai cuma berdoa saat waktu-waktu sempit. Kayak gitu. Nah, Allah juga kan memberikan
memberikan kita rezeki ya. Dan kita itu harus bersyukur atas rezeki itu dengan apa? Dengan meninggalkan semua larangannya dan melaksanakan perintahnya, kayak gitu. Itu merupakan akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kita yang pertama itu harus mengesahkan, yang kedua harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup akhlak Islam yang kedua adalah akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri. Di sini kalau misalkan bahasa kerennya itu artinya love yourself. Jadi gimana kita memperlakukan diri kita sebaik mungkin. Dan di sini tuh maksudnya sebaik mungkin itu tentu saja dalam batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya itu misalkan ketika sudah waktu makan kita harus makan, ketika waktu belajar ya harus belajar. Apalagi belajar ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh muslim ya. Belajar ini menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Jadi belajar itu wajib. Jadi buat teman-teman harus semangat belajarnya. Dan ketika waktu istirahat kita juga harus istirahat. Jangan sampai waktu istirahat kita berkurang karena terus-terusan belajar itu juga nggak baik. Jadi kita itu harus menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Kita nggak boleh zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita itu nggak cuma perkara dunia, tapi jiwa kita, hati kita juga membutuhkan konsumsinya gitu. Nah, caranya itu dengan apa? Caranya itu dengan ibadah, teman-teman. Nah, ibadah itu nggak cuma perkara sholat, tapi juga istighfar, berdoa, terus membaca Al-Quran. Banyak ibadah-ibadah kecil, juga termasuk perilaku-perilaku baik yang seperti menolong orang, berbagi ilmu, ya. Itu juga ibadah yang nantinya bisa mengisi jiwa kita. Jadi kita tuh nggak lost banget gitu. Terus hal lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam konsep mencintai diri sendiri, love yourself, kita itu nggak boleh jangan sampai dengan dalih gua kan love yourself terus akhirnya kalian mabok-mabokan atau kalian melakukan perilaku-perilaku nggak baik lainnya tapi emang itu bikin senang kalian. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan termasuk love yourself, karena mencintai diri sendiri itu artinya itu memberikan yang baik kepada diri kita sendiri dan masih dalam batasan yang sudah Allah kasih. Jadi jangan sampai teman-teman menyalah artikan love yourself itu. Nah, jadi akhlak terhadap diri sendiri ini maksudnya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sesuai dengan porsinya. Dan gak cuma perkara dunia ya teman-teman, harus diingat juga perkara akhirat. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga maksudnya. Ada akhlak terhadap sesama manusia. Nah, akhlak terhadap sesama manusia ini terbagi-bagi lagi teman-teman. Ada akhlak sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama kita bahas akhlak sebagai anak. Di sini dibagi lagi. Yang pertama adalah akhlak sebagai anak ketika orang tua kita masih hidup. Yang pertama, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus mematuhi semua perintahnya. Nah, di sini tentu saja perintahnya dalam konteks yang masih baik ya. Kemudian, kita juga harus menghormati orang tua kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mampu, kita gak boleh lupa sama kedua orang tua kita. Kita juga harus membantu mereka gitu, masih bersama mereka. Jangan sampai kalian tuh lupa sama jasa-jasa orang tua kita yang udah sangat luar biasa dari mulai apalagi terutama ibu ya, dari mulai kita di perut sampai dilahirkan, kemudian kita dididik pertama kali oleh ibu kita. Jangan sampai teman-teman lupa sama jasa-jasa orang tua kita itu. Jadi semoga jasa-jasa orang tua itu dengan kalian ingat sama jasa-jasa orang tua itu, kalian bisa termotivasi untuk terus menjadi anak yang membanggakan, yang berbakti, yang soleh-solehah, kayak gitu teman-teman. Nah,
Lalu gimana akhlak sebagai anak tetapi orang tuanya sudah tiada? Nah, kita masih bisa terus menjadi anak yang soleh-soleha gitu walaupun orang tua kita udah nggak ada. Caranya itu sama teman-teman, kita harus berdoa dan doanya ini ya doanya untuk kedua orang tua kita, semoga dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisapnya kayak gitu. Terus selanjutnya ketika orang tua kita meninggal dengan meninggalkan hutang atau janji di dunia, maka harus segera dilunasi oleh kita, dibayar oleh kita kayak gitu teman-teman. Nah, terus sebagai anak yang soleh-soleha, kita juga harus tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat maupun saudara dari orang tua kita kayak gitu. Selanjutnya, akhlak terhadap sesama manusia bagian akhlak sebagai orang tua. Nah, akhlak sebagai orang tua. Di sini akhlak sebagai orang tua itu maksudnya perilaku-perilaku yang harus dilakukan sebagai orang tua kepada anaknya. Di sini yang pertama harus memberikan nama yang bagus, tentu saja ya teman-teman, karena nama merupakan doa. Nah, yang kedua harus menyembelih hewan akikah, yang ketiga memberikan cinta, yang keempat memberi nafkah, yang kelima memberikan pendidikan, pengajaran terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, dan yang terakhir adalah menikahkan menikahkan anak kita nanti kayak gitu. Jadi di sini pada dasarnya akhlak sebagai orang tua adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban gitu. Selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga. Nah, ketika tetangga kita muslim, maka kita memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, memuliakan tetangga kita, yang kedua, menghormati hak-hak Islam mereka, dan yang ketiga, kewajiban hak yang setara dengan hubungan keluarga. Jadi kita harus menganggap mereka itu saudara kita kayak gitu. Jadi kita harus memperlakukan tetangga kita sebaik mungkin. Terus ketika tetangganya bukan muslim dan bukan keluarga, maka kita itu harus tetap harus memuliakan tetangga itu, dan kita juga harus menghormati agamanya. Jangan sampai karena perbedaan agama kita nggak mau tetanggaan gitu, nggak baik. Kita tetap harus menjalin hubungan baik ya teman-teman, harus diingat kita harus menjalin hubungan baik walaupun bukan dengan orang Islam. Selanjutnya ada akhlak terhadap lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini lebih luas lagi teman-teman dibanding tetangga. Kalau tetangga itu kan tetangga depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau lingkungan masyarakat ini lebih luas lagi, bisa dalam lingkup RT ataupun RW. Nah, sebagai anggota masyarakat yang baik, kita itu yang pertama harus menunjukkan wajah yang jelas kepada mereka. Jadi jangan sampai selingkungan masyarakat kita tuh nggak tahu safety itu yang mana sih, jangan sampai kayak gitu ya. Dan yang kedua, jangan menyakiti orang-orang sekitar kita, nggak boleh ya, apalagi dengan lisan. Kita itu harus berhati-hati banget dengan lisan, gak cuma dengan lisan sih, tapi juga perbuatan. Pokoknya kita nggak boleh nyakitin orang-orang di sekitar kita. Terus kita juga harus menghormati mereka. Terus kita juga harus memberikan bantuan kepada mereka kalau misalkan mereka membutuhkan kayak gitu. Jadi kita harus membantu lingkungan sekitar kita kalau misalkan mereka kesusahan kayak gitu teman-teman. Yang keempat ada akhlak terhadap alam sekitar. Manusia merupakan makhluk Allah yang diberi kelebihan akal pikiran. Nah, di sini kita itu harus bisa menggunakannya untuk mengelola alam semesta ini, memelihara dan melestarikan alam sekitar kita. Caranya bisa dengan hal-hal yang sederhana, kayak misalkan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah ke selokan atau ke tempat-tempat yang gak semestinya. Jadi kita itu harus menjaga alam sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas toleransi kehidupan beragama. Toleransi atau toleran secara bahasa
berasal dari bahasa Latin yang artinya sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat maupun lingkup yang lain. Nah, sikap toleransi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan sikap toleransi kita bisa menghindari diskriminasi atau membeda-bedakan antar golongan. Nah, toleransi kehidupan beragama, toleransi dalam beragama juga sudah dipaparkan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun yang ada ayatnya yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Karena sejatinya dalam beragama kita itu nggak bisa memaksakan seseorang mau apa keyakinannya. Jadi kita juga nggak bisa asal so tahu sama agama yang lain, atau kita juga nggak boleh mencela agama yang lain, karena kita juga pasti nggak suka kalau misalkan agama Islam dijelek-jelekin atau dilecehkan. Jadi intinya tuh kita itu harus cinta damai gitu. Hidupnya itu kita jangan terlalu banyak mengurusi perkara orang lain, tapi kita juga tetap harus menghormati dan menghargai agama yang lain. Kayak hari rayanya kita juga harus menghargai, kita harus mengerti bahwa mereka itu juga punya peringatan-peringatan tersendiri. Agama Islam juga sudah menganjurkan bahwa umatnya itu harus saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling mengasihi, juga bahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan tolong-menolong ini nggak dalam konteks hanya kepada orang Islam ya teman-teman. Kita harus menolong, berbuat baik itu kepada seluruh manusia, nggak cuman kepada orang Islam, kayak gitu. Jadi toleransi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Kita harus menghormati dan menghargai agama yang lain, kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa Septi sampaikan dalam penjelasan akhlak Islam ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.